Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi bantuan sosial PKH dan BPNT hari ini, sahabat YouTube. Jangan persulit pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT, sahabat itu. Di dalam video kali ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan kendala dari bantuan sosial PKH ataupun bantuan BPNT yang tidak transaksi, sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang informasi bantuan PKH BPNT hari ini. Jangan persulit pencairan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT, sahabat YouTube. Sahabat YouTube, akhir-akhir ini viral ya terkait dengan Menteri Sosial yang melakukan sidak ke berbagai macam daerah. Di antaranya ada di daerah Bandung, Tangerang, kemudian ada di daerah Lumajang, Jember ya sahabat itu, terkait dengan bantuan sosial yang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah dikeluarkan data bayarnya, namun statusnya ini si KPM ini tidak melakukan transaksi, sahabat itu. Nah, bagaimana informasi selanjutnya? Simak terus videonya ya sahabat itu. Hari ini para pendamping PKH khususnya di wilayah dampingan kita ya di wilayah Kabupaten Banyuwangi hari ini memulai melakukan cek lapangan terkait dengan melakukan penelitian koordinat ya sahabat itu dengan cara memfoto bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang di tahap 1 dan di tahap kedua tidak melakukan transaksi bantuan PKH-nya, sahabat itu. Terkait dengan KPM tidak transaksi bantuan PKH, sahabat YouTube, ini sangat penting ya karena logikanya Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memberikan bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat, di mana keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini tentunya membutuhkan bantuan PKH tersebut. Ketika dapat informasi baik itu dari pendamping PKH-nya ataupun dari sumber lainnya, tentu para keluarga penerima manfaat PKH ini akan mengecek bantuannya baik itu di mesin ATM ataupun di agen bank terdekat ya sahabat itu. Dan para keluarga penerima manfaat PKH logikanya karena mereka ini adalah keluarga prasejahtera tentu sangat membutuhkan bantuan PKH ini dan tentu bantuan PKH akan segera diambil. Namun pada kenyataannya ada beberapa kasus yang menyebabkan keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini tidak segera mengambil ataupun tidak melakukan transaksi terhadap bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat itu. Oleh sebab itu, pada video kali ini kita akan mengulas terkait dengan kenapa sih para keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini tidak melakukan transaksi terhadap bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya Menteri Keuangan ya Ibu Sri Mulyani ini memberikan suatu kebijakan, memberikan suatu aturan bahwasanya bantuan sosial ini harus segera diambil, harus segera ditransaksikan maksimal hingga 100 hari sahabat itu setelah bantuan tersebut ditransfer ke kartu KKS atau ke rekening masing-masing penerima manfaat, sahabat itu. Oleh sebab itu, keluarga penerima manfaat bantuan PKH, ketika bantuan PKH-nya sudah masuk, sudah cair ya, sahabat YouTube, ini harus segera diambil ya. Maksimal 2 bulan lah, ini harus segera diambil agar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini kartu KKS-nya tidak diblokir, sahabat YouTube ya. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan informasi terkait dengan 10 alasan
KPM PKH ini tidak melakukan transaksi bantuan PKH-nya, sahabat YouTube, di mana para pendamping PKH tentunya ini akan melakukan rekonsiliasi bantuan. Setelah pencairan bantuan ya sahabat YouTube, nanti akan ada namanya rekonsiliasi bantuan atau pelaporan apakah si KPM ini melakukan transaksi atau melakukan pencairan atau tidak, sahabat YouTube ya. Ketika tidak melakukan pencairan atau tidak melakukan transaksi, tentu akan dilaporkan ke pusat. Nah, dan pusat akan merekodnya, sahabat YouTube, sehingga turunlah aksi ataupun turunlah kegiatan pada hari ini yang dimulai oleh pendamping di wilayah dampingan kita di wilayah Banyuwangi khususnya, dan mungkin wilayah-wilayah yang lain terkait dengan penitian ya koordinat rumah, dan juga nanti si KPM ini difoto ya sahabat YouTube, dimana kondisi KKS-nya, kemudian kenapa alasan bantuan PKH-nya ini tidak ditransaksikan, sahabat YouTube. Kemudian alasan yang pertama kenapa KPM ini tidak melakukan transaksi bantuan PKH-nya, karena saldonya nol, sahabat YouTube ya. Bansos belum masuk ke dalam rekening. Jadi bantuan sosial sebelum turun itu ada namanya data bayar atau SP2D ya sahabat YouTube. Nama-nama yang masuk di dalam SP2D atau yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ini bisa dipastikan bantuannya cair ya sahabat YouTube. Namun pada kenyataannya ternyata yang masuk di data SP2D atau data bayar ini ternyata ada yang sampai dengan saat ini ketika dicek di ATM atau di agen terdekat ini saldonya masih nol, sahabat YouTube. Maka solusinya adalah bagi para KPM ini bisa melakukan cetak rekening koran atau print buku tabungannya di bank penyalur terdekat tentunya ya sahabat YouTube. Silakan dicetak rekening korannya sehingga dilihat nanti ada histori atau ada mutasi keluar masuknya bantuan ataupun uang yang ada di rekening tersebut, sahabat YouTube, sehingga nanti diketahui apakah memang benar ada bantuan yang masuk atau tidak. Ketika tidak, maka nanti akan dilaporkan ke dinas sosial, ke koordinator kabupatennya, sehingga nanti akan diteruskan ke pusat, sahabat YouTube ya. Itu alasan yang pertama. Ini mungkin banyak sekali kasus saldo nol ya, namanya sudah masuk di data bayar di SP2D, namun kenyataannya bantuannya masih belum masuk di KKS-nya atau di rekeningnya, sahabat YouTube. Dan ini urusan ini sudah masuk ke ranah perbankan. Jadi nanti biar pihak bank yang mengecek historinya rekening mutasi masuk atau keluar uangnya ya sahabat YouTube di rekening tersebut. Kemudian alasan tidak transaksi KPM PKH terhadap bantuan PKH yang kedua adalah belum terima buku tabungan atau kartu KKS. Nah sahabat YouTube, ini sangat penting karena buku tabungan dan kartu KKS itu adalah dua alat transaksi yang digunakan untuk mencairkan bantuan PKH, sahabat YouTube. Kemudian alasan yang ketiga kenapa KPM tidak transaksi, kalau ditanya itu saya tabung mas. Nah ini juga sangat penting. Maka meskipun menabung ya sahabat YouTube, kalau bisa punya rekening lain ya, punya rekening lain. Jadi yang dari bantuan PKH itu diambil dulu baru ditabung ke rekening yang lainnya, sahabat YouTube ya. Jadi jangan sampai tidak diambil. Kalau tidak diambil nanti dianggap rekeningnya dorman ya, dianggap tidak butuh oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Kemudian alasan yang keempat adalah buku tabungan atau kartu KKS itu hilang atau rusak. Nah kalau hilang atau rusak segera urus ya sahabat itu, pelapor ke pendamping PKH-nya atau segera urus ke pihak bank penyalur agar diganti ya kartu KKS ataupun buku tabungannya. Kemudian alasan yang kelima ya sahabat itu, alasan yang kelima adalah geografis sulit ya. Mungkin ini daerah-daerah yang cuacanya ekstrim, ini bisa saja ya mungkin ada bencana, kemudian ada banjir, ada bencana alam apa gitu ya sahabat YouTube. Ini geografisnya sulit sehingga tidak bisa mengambil bantuan PKH-nya. Kemudian alasan kenapa KPM tidak transaksi berikutnya adalah karena cuaca ekstrim ya. Selain geografis sulit ya, mohon maaf, kalau cuaca ekstrim itu yang itu tadi ya, bencana alam, hujan lebat, banjir dan sebagainya. Kalau geografis sulit itu mungkin di daerah yang jauh dari
dari mesin ATM atau dari agen ya sahabat YouTube. Mungkin akses ke agen, akses ke mesin ATM itu sangat jauh, jadi harus naik perahu bot dan lain sebagainya. Nah, sehingga menyebabkan KPM ini tidak melakukan transaksi bantuan PKH-nya, atau bisa mengambil tapi membutuhkan biaya yang banyak karena harus naik berbagai mode alat transportasi. Nah, ini juga area geografis sulit, ini menyebabkan KPM tidak melakukan transaksi bantuan PKH-nya sahabat YouTube. Kemudian alasan berikutnya KPM tidak transaksi terhadap bantuan PKH adalah proses burkol, yaitu pembuatan rekening kolektif. Artinya ini biasanya untuk KPM yang baru ya sahabat YouTube. Jadi ini tergantung dari pihak bank penyalurnya, harus ya segera cepat. Kalau dari pihak Kemensos sudah memberikan SK, jadi pihak perbankan sebagai bank penyalur ini juga harus cepat melakukan aksi untuk melakukan burkolnya sahabat YouTube. Kemudian alasan yang berikutnya, yang ketujuh ya, yang ke-8 mohon maaf, ini yaitu terkait dengan KKS, kartu KKS ya. Ini beririsan dengan bansos sembako, namun ter-cut off ya distribusinya. Artinya kartu KKS ini beririsan dengan bantuan BPNT, namun tidak terdistribusi. Ya mungkin karena yang bersangkutan ini tidak datang ya sahabat YouTube, sehingga oleh pihak perbankan ini kartu KKS-nya ini tidak didistribusikan dan melewati ambang batas, sehingga bantuannya kembali ke kas negara juga bisa sahabat YouTube. Kemudian alasan yang ke-9 yaitu terkait dengan KKS atau buku tabungan ya, KKS atau buku tabungan terblokir. Nah sahabat YouTube, ini juga sangat penting, makanya diberi batas hingga 2 bulan setelah bantuan tersebut ditransfer ke KKS atau rekening si penerima manfaat agar segera diambil, karena kalau tidak diambil maka akan terblokir sahabat YouTube ya. Jadi harus segera ditransaksikan bantuannya, jangan sampai terblokir. Kalau terblokir ya ini harus dibuka blokirannya. Tapi dari pihak Kemensos juga harus tahu dulu ini alasan kenapa tidak transaksinya ya sahabat itu. Kemudian yang terakhir, alasan yang terakhir yaitu KKS atau buku tabungan salah distribusi wilayah. Jadi misalkan seharusnya didistribusikan di wilayah Jawa Timur, didistribusikan di wilayah Jawa Tengah. Jadi ini salah distribusi yang menyebabkan bantuan PKH ini tidak ditransaksikan oleh KPM PKH sahabat itu. Hal ini juga berlaku dengan bantuan BPNT juga sama sahabat itu ya. Jadi bantuan BPNT, bantuan PKH ini setelah 2 bulan lah ya, atau 100 hari ya sahabat itu, setelah bantuan tersebut ditransfer ke KKS atau rekening keluarga penerima manfaat, harus segera ditransaksikan, diambil ya sahabat itu. Kalau mau ditabung boleh, tapi menggunakan rekening yang lain sahabat itu. Jadi seperti itu, ini harap sahabat itu, para keluarga penerima manfaat harus peduli ya. Kalau bantuan PKH-nya sudah masuk, segera diambil, segera ditransaksikan. Kalau tidak ya kayak gini kasusnya. Jadi para pendamping ini harus melakukan penelitian koordinat, memfoto kondisi rumahnya, kemudian kartu KKS orangnya juga ya sahabat itu. Ini alasannya kenapa kok tidak ditransaksikan sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan saya berharap pihak-pihak terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini jangan sampailah ya bantuan sosial ini dipersulit pencairannya, termasuk dari pihak bank penyalur ya, baik itu BNI, BRI, Mandiri maupun Bank BTN. Ini ketika sudah ada SP2D-nya segera ditransfer bantuan PKH-nya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.